Bismillahirrahmanirrahim. Al-qabidu ala dinihi, orang yang berpegang teguh memegang agama ini nanti di akhir zaman. Kal-qabidi ala al-jamri, seperti orang yang memegang bara api. Apa maknanya? Orang kalau sudah memegang bara api, ketika dia terasa panas, dia lepaskan. Nanti kata Nabi SAW, Nabi mengatakan nanti itu dulu 1438 tahun yang lalu. Nanti kata Nabi. Tapi sekarang mungkin kita sedang merasakannya, seperti menggenggam bara api, terasa panas, lepaskan. Dulu orang beragama ini menjalankan syariat Allah ini, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dia tidak lihat apa yang terbakar. Hari ini kita kalau sudah menjalankan agama Allah, tidak hanya terbakar tangan kita, lebih daripada tangan yang terbakar. Orang akan menyindir-jindir kita, kata-katanya kasar. Tidak hanya tangan yang terbakar, telinga terbakar, hati terbakar, panas hati karena sindir, kata-kata dan lain sebagainya. Khusus anak-anak muda sekarang. Saya alhamdulillah tidak menjalani masa muda hari ini. Andai datang malaikat menawarkan, hai Abdul Somad, mau mundur umur 20 lagi, tidak sanggup saya. Luar biasa anak-anak muda zaman sekarang. Kalau hari ini masih ada anak muda ke masjid, masih ada anak muda sholat berjamaah, masih ada anak muda istiqamah, masih ada anak muda baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Luar biasa. Di zaman secanggih ini, di zaman seedan ini, zina merajalela, narkoba sudah masuk ke beberapa tingkat level masyarakat. Semuanya sudah hampir kena. Tapi di hari zaman saat ini masih ada anak muda sebelum azan berkumandang sudah berwudu dalam masjid baca Quran. Kawan-kawannya tentu tidak semuanya senang, bicara mulai miring. Si Anu di mana sekarang? Itu di masjid. Nampaknya mati muda kawan kita itu. Panas telinga. Kalmasyi 'alal jamri, bukan seperti menggenggam bara. Bara api dipegang, tangan panas, telinga pun panas, hati panas, mata panas. Orang ejek mengejek, sindir menyindir. Tapi Nabi sudah wanti-wanti, inilah nilai jihad kalian. Kalian akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, akan membawa ini semua. Di alam roh kalian tidak ada diuji. Di alam rahim, dalam perut, kalian tidak dituntut untuk salat berjamaah, tak dituntut untuk baca Quran, tak dituntut untuk puasa, zakat, haji, infak, sedekah. Kalian hanya disuruh bertasbih saja, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika sudah sampai di alam ini, kalian mungkin sanggup beribadah kepada Allah di waktu malam, Allahu Akbar. Mungkin sanggup salat duha istiqamah, mungkin sanggup satu hari baca Quran satu juz, one day one juz. Tapi kalau sudah bicara tentang kepentingan, kalau sudah bicara tentang maslahat orang banyak, disitulah iman akan teruji. Maka Nabi sudah memberikan gambaran yang luar biasa. Kal qabid, qabid, qabada yaqbidu qabid, seperti orang yang menggenggam bara api akan terbakar. Lepaskan, masukkan ke air, api akan mati. Matikah Islam kalau kita lepaskan? Tidak. Itu bedanya. Ini agama punya Allah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Yuriduna ayutfi'u nur Allah, mereka mau memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang akan menyempurnakan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua orang-orang Arab jahiliyah ingin memadamkan bara api itu. Mereka siram dengan air, mereka masukkan ke pasir, mereka ingin padamkan api Islam. Wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahaya Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir benci tak suka, dia bangkit. Abu Jahal menyiramnya, Abu Lahab memadamkannya, Abu Sufyan sebelum masuk Islam menginjak-injaknya. Tapi di sudut sana ada Abu Bakar Siddiq, ada Abu Dihdah, ada Abu Talha, ada Ali bin Abi Talib, ada Uthman bin Affan, ada Zaid ibn Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab, ada Talha, ada Zubair, ada Aisyah, ada Safiyah binti Huyai, ada Asma binti Abi Bakar. Satu kelompok memadamkan, satu kelompok akan menaikkan. Kita tinggal pilih, kamu ingin menjadi kelompok yang memadamkan cahaya Allah, yang memadamkan api perjuangan kobaran Islam, atau menjadi orang yang menghidupkannya. Allah berjanji dalam Al-Quran, wa may yartadda minkum an dinihi,
siapa di antara kalian yartadda, orangnya yartadda, perbuatannya yartadda. Orang yang yartadda itu disebut dengan murtad. Na'udzubillah. Setiap kali menyebut murtad, ulama selalu mengatakan wal iyadzubillah wa na'udzubillah wa a'udzubillah, saking takutnya mati dalam keadaan murtad. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian murtad, ditinggalkannya agama ini, fasaufa ya'tillah, Allah akan diganti Allah Ta'ala biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut kepada siapa yang mengejek, kepada siapa yang mencaci maki. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasaufa ya'tillah, Allah akan ganti dengan sekelompok orang. Tinggal lagi kita memilih, apakah kita sekelompok yang memadamkan cahaya Allah, atau kita sekelompok yang menghidupkan cahaya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang yang memegang, menggenggam bara api itu dianggap sebagai orang yang menyalakan api cahaya Islam. Minaz zulumat, dari yang gelap, ila nur, kepada yang terang benderang. Nurun, cahaya Islam. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi basari nura, wa fi sam'i, pendengaranku cahaya, wa fi basari, pandanganku semuanya cahaya, terang benderang. Wa an yamini, sebelah kananku cahaya, wa an yasari, sebelah kiriku cahaya, wa min amami, bagian depanku cahaya, wa min khalfi, bagian belakangku cahaya, wa min fauqi, atasku cahaya, wa min tahti, bagian bawah cahaya. Waj'alli, jadikan untukku cahaya. Dengan cahaya Islam itu kita akan melihat terang benderang. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, mulai ba'da maghrib menjelang Isya, tidak sempat karena kita pengajian, habis Isya ada lagi pengajian, nanti malam tak juga sempat, besok pagi sibuk juga, menjelang Jumat sibuk juga, setelah Jumat sibuk juga, masih ada waktu sampai tenggelam matahari ba'da asar, sampai asar tak juga baca, setelah asar diberikan Allah 24 jam waktu. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini, Allahu lahu min nur, diberikan Allah dia nur, cahaya, ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat, dia diberikan pencerahan dan likeness sehingga hatinya terang. Semua orang gelap, semua orang tak dapat menengok jalan, tapi dia bisa. Cahaya itu datang dari siapa? Allahu nurus samawati wal ard, Allah yang memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, perumpamaan cahaya itu seperti lampu, al misbahu fi zujajah, yang berada di dalam kaca, lalu kemudian dia terang benderang, dapat menerangi sekelilingnya. Menjadi kepala rumah tangga yang bercahaya, istrinya ikut terang, anaknya ikut terang. Menjadi anak muda yang bercahaya, kawan-kawan di kampusnya, di sekolahnya ikut menjadi terang. Menjadi guru, wali kelas yang bercahaya, murid-muridnya ikut terang. Menjadi kepala sekolah yang bercahaya, maka kepala sekolah, wakilnya, guru-gurunya, lingkungannya ikut mendapatkan penerangan cahaya. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini, dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai zaman anak cucu kita, tetap selalu ada dua kelompok. Kelompok yang memadamkan cahaya Allah, kelompok yang mengangkat nurun cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal pilih. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa Abdul Somad yang berada di simpang jalan. Fa alhamaha fujuraha, kau berada di belok kiri. Wa taqwaha, atau kau pilih yang kanan. Kau pilih kiri, resiko. Kau pilih kanan, resiko. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, tempat mereka surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka, berada di simpang jalan. Nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang aku rindu kepada mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah,
bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Rasul, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah yang nanti datang di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Kalau kalian malah hari-hari bersama saya. Mereka tidak pernah menyaksikan mukjizat. Mereka tidak pernah menyaksikan wahyu turun, dan mereka tidak pernah berperang bersama aku. Tetapi sayang mereka, cinta mereka, rindu mereka, fanatik mereka kepada sunnahku seperti kalian kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Siapapun di antara mereka yang mengamalkan satu amalan yang pada hari itu umatku pada rame-rame menguburnya, umatku rame-rame mematikannya, justru mereka yang membangkitkannya dan menghidupkannya, pahala mereka 50 dari kalangan kalian. Satu hadis sahabat bertanya, khamsina rajulan minna minhum ya Rasulullah, 50 dari kami atau 50 dari mereka ya Rasul? Rasul menjawab, bal minkum, 50 nilainya daripada kalian, 50 kalian, satu orang dari mereka. Generasi akhir zaman, orang-orang yang fanatik dengan pola dan cara hidup beragamanya para sahabat, direkomendasikan oleh Rasulullah. Mereka seperti itu di akhir zaman, kelipatannya 50 kali para sahabat di segi nilai dan pahala. Allahu Akbar. Kelompok kedua dari umat Nabi, kita baca ayat yang ke-101. Dan na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari tipikal yang kedua ini. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Di antara sekeliling kamu, hai Muhammad, dari kalangan orang-orang Arab adalah orang-orang munafik. Jadi ikut pengajian juga. Ikut pengajian juga. Ilir mudik juga bersama Nabi dan para sahabat, tetapi mereka munafikun. Kebersamaannya bersama Nabi bukan mencari manfaat dan mengambil faidah. Bagaimana cara mengamalkan ayat ini, mengamalkan sunnah itu, bukan. Tapi mencari-cari celah. Nih, di mana bagian yang lemah nih, yang bisa diekspos keluar. Ustadz ini di bagian mana sisi lemahnya, sesatnya, buat diekspos keluar untuk mengadu domba umat, membuat umat jadi benci kepada majelis itu, pengajian ini dan sebagainya. Jadi keberadaannya di majelis ilmu bukan untuk mengambil manfaat, tetapi mencari sisi dan letak bagian lemah yang mana ada pada ustadz ini atau pada majelis ilmu yang ini. Mereka munafikun. Niatnya bersama-sama bukan untuk memperkuat iman, bukan untuk memperluas ilmu dan mendalami agama, tetapi mengintai, mencari selah-selah dan titik-titik kelemahan yang ada buat diekspos keluar, buat memecah belah umat di luar, atau mungkin saja untuk memecah belah umat di dalam. Ada di antara kelompok-kelompok pengajian orang-orangnya, oknum-oknumnya, dan itu selalu ada sampai hari kiamat. Selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, yang ketiga, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Di antara mereka ada yang diam-diam di sekitar kamu, diam-diam, kayaknya sahabat, kayaknya berpihak dan membela kita, kayaknya. Kalau ngomongnya sewarna dengan kita, bahasanya sebahasa dengan kita, diam-diam maradu 'alan nifaq. Maradu 'alan nifaq. Apa makna maradu 'alan nifaq? Mereka kekeh di atas kemunafikan. Di hati mereka memendam kebencian kepada apa yang diajarkan dari syariat Islam ini. La ta'lamuhum, kamu tidak kenal siapa mereka. Nahnu na'lamuhum, kami yang kenal dengan mereka. Ini bukan sesuatu perkara yang ringan cap-cap orang munafik, kecuali orang yang jelas-jelas lidahnya, perkataannya, perbuatannya nyakitin kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin, seperti yang kita saksikan dari tokoh-tokoh publik atas nama kaum muslimin yang ada saat ini, yang kita sudah terdengar nama-nama mereka, yang sudah diekspos di media-media massa, terang-terangan menyakiti sunnah, memecah belah barisan kaum muslimin yang alasan-alasan wahabi dan sebagainya. Ibadah Allah yang kami muliakan, orang-orang semacam ini mereka sendiri sudah memperkenalkan kepada umat bahwa mereka adalah munafik. Sampai-sampai Majelis Ulama Indonesia terang-terangan meminta yang bersangkutan untuk taubat nasuha kepada Allah, tarik semua kata-katanya kembali dan sebagainya. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke, Allah menyebutkan ada tipikal yang seperti ini. Kamu tidak tahu mereka, tapi kami ingin kenal dengan mereka. Ini tipe yang kedua. Ibarat Allah yang kami muliakan, sanu'adzibuhum marratain. Orang-orang ini harus tahu dia berurusan langsung dengan Allah. Kami akan siksa mereka selagi hidup di dunia ini 2 kali. Nanti pada hari kiamat,
thumma yuradduna ila adzabin azim. Kami akan kembalikan mereka nanti pada hari kiamat kepada azab yang teramat sangat hebat dan dahsyat. Mereka dikerak-kerak api neraka yang paling dalam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Munafiqun maradu 'alan nifaq. Islam Pak, tapi ngembosin. Islam ikut di pengajian tapi buat makar, mecah belah umat, untuk mengeksploitasi keluar pernyataan yang seandainya ustadz ini ada tergelincir sedikit aja langsung diekspos. La haula wala quwata illa billah. Itu ada di majelis ilmu dimanapun di Indonesia ini, orang-orangnya. Jadi ada yang betul-betul tulus, bersama, setia, ikhlas, dan menutupi aib guru dan majelis ilmu, saling menasihati dengan kebenaran dan untuk mengiltizami kesabaran dan sebagainya. Tapi ada juga yang dia terlalu cepat untuk terlalu cepat untuk menjatuhkan si ustadz, mendiskriminasikan majelis ilmu yang bersangkutan, ya, hanya melihat 1-2 kesalahan dan dia tidak terima. Harusnya ustadz itu sempurna kayak malaikat. Harusnya majelis ilmu ini nggak ada cacatnya. La haula wala quwata illa billah. Orang seperti ini dengan cepat dia lari, lalu dia buruk-burukkan, dia jelek-jelekkan majelis ilmu yang sebelumnya dia sudah bergabung di sana. Tidak beradab, tidak beretika, dan itu adalah penyakit dan perangai kaum munafikin. Ayat yang berikutnya, wa akharuna i'tarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim. Ini kelompok ketiga. Orang yang berikutnya dia nyadar yang dia lakukan salah, bercampur amal baiknya dengan amal keburukan. Ternyata pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik dan dia tobat langsung kepada Allah. Insya Allah kalau dia jujur, Allah akan terima tobat mereka. Sifat-sifat munafik mereka Allah bantu untuk dikikis. Syaratnya adalah rujuklah kembali kepada amalan para sahabat. Bapak, hamba Allah, lihat amalan para sahabat. Ciri khas amalan para sahabat itu yang pertama, mereka sangat istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sehingga kata Rasulullah, siapa yang menjaga sholat 5 waktu dia berjamaah di masjid 40 hari 40 malam saja, dijamin dia lepas dari 2 hal. Pertama, lepas dari sifat-sifat kenifakan selama-lamanya. Yang kedua, dijamin dia lepas dari azab neraka. Ini ciri khas para sahabat, mereka tidak mau meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, sifat asli para sahabat itu adalah mereka sangat ittiba'us sunnah, sangat fanatik dengan sunnah. Apapun yang namanya sunnah, baik dari segi penampilan, dari segi cara bicara, dari segi muamalah di pasar, dari segi apa saja, mereka pasti akan fanatik dengan sunnah. Mereka lihat dulu sunnahnya gimana, sunnahnya gimana. Yang ketiga, mereka sangat komitmen menjaga tilawatul Quran. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, tadabburi Quran, menghadiri majelis-majelis ilmu yang menguraikan Al-Quran. Mereka benar-benar senantiasa setia dengan itu. Yang keempat, mereka sangat getol, istiqomah untuk menegakkan amalan dakwah. Yang kelima, mereka adalah sangat istiqomah melaksanakan syariat jihad. Ciri khas para sahabat itu yang kelima adalah senantiasa hidup dalam atmosfer jihad. 5 ciri khas sahabat ini bagi yang akan meniru, tirulah. Mulailah dari sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kemudian setialah kepada sunnah, rajinlah membaca Al-Quran, mentadaburinya, mempelajari dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang menguraikan tentang ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan sunnah, dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, insya Allah ta'ala kita masuk dalam kelompok yang pertama tadi.